Nah, baik, di sini ada baik dari Bapak Teguh Ari, Pak Nur izin punya contoh tampilan hasil nanti yang akan kita pelajari. Nah, salah satunya ini, Pak, ya, yang nanti kita akan pelajari adalah, fotosintesis. Ini, Pak, seperti ini nanti, ya. Atau nanti akan kita kembangkan lagi, biar lebih bagus, ya. Nah, contohnya kalau ini video, eee, menu videonya seperti ini, kita dapat menyisipkan video, kemudian bisa menyisipkan evaluasi, soal evaluasi, kemudian juga menyisipkan informasi developer. Nah, ini nanti yang akan bisa kita, pelajari bersama ya. Nah, untuk yang game buat wall-nya, salah satunya nanti bisa kita lihat, nanti kita sisipkan ya, nanti coba, ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan mempelajari untuk hari ini target kita bisa mendaftar Google Site yang pertama, yang kedua itu nanti kita akan, bisa membuat menu ya, menu dan submenu, menu dan submenu, kemudian kita bisa menyisipkan konten ya, seperti itu. Nah, ini intinya, untuk hari ini kita belajar fundamentalnya dulu Bapak Ibu, tools dan menunya yang ada di Google Site. Syukur-syukur nanti bisa sekalian bisa menyisipkan materi yang ingin kita buat atau yang apa, eee, yang ingin kita bangun ya, gitu. Baik, kita mulai dari, site google.com ya, silakan. Saya akan mengirimkan kembali pada ini ya, pada kita akan mulai, dengan klik, site google.com dengan mengetik di Bapak Ibu bisa langsung, ini ya Bapak Ibu, bisa langsung klik site google.com. Nah, untuk materi-materi, yang nanti kita akan bahas ya, atau materi pendukungnya Bapak Ibu bisa mengakses bit.ly, diklat 32 materi. Nah, di sini diklat 32 materi. Oh, belum di anu ya, belum di-publish, coba sebentar. Ya. Ini ada pertanyaan ya, dari Bapak Saleh ya, Pak Nur izin bertanya apakah web konten yang dibuat di Google Sheet bisa dihapus? Bisa, Pak. Ya. Artinya, editable ya, tidak tidak kaku ya. Bisa kita update suatu saat, kapanpun dan dimanapun selama bisa kontak atau connect dengan internet ya. Nah, tadi saya, menginformasikan bahwa, di link yang sudah saya kirimkan itu ya, jadi kita di sini karena waktunya terbatas 3 hari, nah nanti kita akan lengkapi dengan namanya, website materi ya, materinya. Materi yang pertama ini Bapak Ibu nanti bisa membuka alamatnya di bit.ly garis miring diklat 32 materi. Ya. Nah, di situ ada pengantar, kemudian materi Google Site. Ya, materi Google Site itu nanti berupa video-video. Ya, mulai dari pengenalan komponen, bagaimana membangun, mengisipkan konten, menambahkan visitor, live chat dan seterusnya. Nah, nanti apa yang mungkin tidak kita, dapatkan di yang, tidak kita bahas di sini bisa jadi disampaikan dalam berupa video ya, karena waktu kita terbatas. Nah, dengan adanya video ini Bapak Ibu nanti bisa mengulang-ulang ya, misalnya pada saat, malam hari, atau di waktu Bapak Ibu luang itu nanti bisa bisa memutar kembali untuk untuk materi ini ya. Kemudian, ada submenu atau ada menu lagi namanya, tools dan menu, mood wall dan seterusnya, sampai pada materi kelima, nah, pembuatan game dengan wood wall. Kemudian yang ketiga ini ada materi PowerPoint, nanti akan kita lengkapi dan kita update.
dan juga nanti ada video dokumentasi yang nanti akan kita upload untuk setiap sesinya atau setiap harinya. Baik, Bapak Ibu, itu sekedar informasi bahwa acara ini sudah disiapkan ya materi-materi baik berupa video tutorial yang nanti dapat Bapak Ibu ulang-ulang atau putar-putar lagi ketika mungkin ada yang lupa, dan juga selain itu juga ada materi PowerPoint ya, sehingga Bapak Ibu diharapkan nanti bisa benar-benar menghasilkan karya inovasi berupa media pembelajaran berbasis web. Nah, baik, kita mulai lagi Bapak Ibu di mana di set.google.com.new, set.google.com itu aja, nanti akan keluar seperti ini. Nah, langkah pertama silahkan Bapak Ibu, nanti termasuk juga kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah membuat Google Site, ingin diedit. Ya, caranya itu Bapak Ibu ya. Caranya site google.com, buka aja, nanti akan keluar historinya atau keluar produk-produk yang pernah dibuat. Nah, ini contohnya, ini ada banyak di tempat saya ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai membuka halaman ini, nanti silahkan dibuat tombol plus ini ya, Bapak Ibu ya. Ini ada tulisannya kosong atau blank mungkin. Nah, ada plus, nanti baru akan keluar tampilan editornya seperti ini. Nah, ayo ya. Silahkan Bapak Ibu dicoba ya. Nanti apabila ada yang ketinggalan atau mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang error saat mencoba, nanti akan kita ulangi lagi, bisa ya, bisa kita ulangi lagi. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu, silahkan bisa mencoba. Jadi saya ulangi lagi untuk proses yang pertama, prosesnya adalah set google.com, membuka alamat ini, kemudian silahkan klik tombol kosong ya atau blank dokumen ini, blank ya, blank. Ada plus ya. Tampilannya adalah seperti ini. Silahkan Bapak Ibu bisa mencobanya. Kita berikan kesempatan kurang lebih 3 menit ya untuk bisa masuk ke halaman ini. Ya, silahkan. Halo tes. Halo tes, tes, tes. Ya, ya. Baik, silahkan. Ini dari Bapak Herjuno Pramodito. Selamat siang Bapak. Izin bertanya untuk custom domain, apakah itu berbayar seperti domain biasanya ya Pak Maturnuwun? Nah, ini ada salah satu contoh website untuk ini ya Bapak Ibu. Misalnya ini saya terus terang membuat web nurrahman.com. Nah, ini jarang saya update sih, cuma sesekali saya untuk gunakan untuk dokumentasi ya. Nah, nurrahman.com ya. Ini untuk nurrahman.com ini sebentar. Ini harusnya ada www-nya ya, www.nurrahman.com. Nah, ini ada profil ya, tapi belum saya isi ini. Cuma ada deh, ada ya, ada yang sudah saya isi ya. Nah, saya gunakan untuk dokumentasi ya, misalnya ini CV saya ya, CV untuk biasanya saya gunakan untuk penyusunan proposal penelitian misalnya. Nah, ini pengajaran, kemudian pengabdian, penelitian, haki, nah, terutama ini. Saya kadang-kadang itu mencari sertifikat haki, ya misalnya itu lupa naruhnya di mana. Ya, daripada saya lupa, saya
sesekali kalau ada waktu saya tempelkan di sini. Nah, nanti jika dibutuhkan nanti bisa bisa saya tarik lagi, bisa saya download lagi. Nah, salah satunya ya. Nah, untuk profil ya, kalau misalnya nanti diminta untuk ngurus jabatan fungsional dan seterusnya itu sudah ada yang versi online itu lebih lebih cepat ya pembukaannya. Atau bahkan ada kadang-kadang ada akreditasi juga ya tetap digunakan. Misalnya ini ada menu narasumber misalnya. Nah ini alamatnya lebih saya garis bawahi adalah alamatnya nurrahman.com. Itu saya beli di Niaga Hoster Bapak Ibu. Nah kemudian nanti supaya biar bisa connect dengan ini, dengan apa namanya webnya, nanti kita akan kita bahas juga ya. Nah, misalnya saya klik asosiasi ini ada sertifikat-sertifikat yang pernah ya pernah didapat. Nah, intinya saya gunakan untuk dokumentasi. Nah, ada juga misalnya ini salah satu kelebihan dari apa website ini atau dengan Google Site ini. Nah, itu juga salah satunya adalah kita tidak perlu was-was juga Bapak Ibu. Karena kalau misalnya sudah waktunya 1 tahun katakanlah gitu dan kita lupa, nanti file-file akan kehapus, lupa memperpanjang ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita basicnya di mana di sini misalnya, itu nanti kita apa namanya filenya akan tetap tersimpan di Google ya. Itu meskipun untuk domainnya akan hilang misalnya kita lupa memperpanjang dalam waktu setahun ya. Itu domainnya akan hilang, tapi file-filenya tadi masih ada semua ya. Gitu. Nah, baik berikutnya akan kita lanjutkan. Terima kasih Bapak Maman Hermawan ya. Selanjutnya akan kita lanjutkan namanya situs tanpa judul ini ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita ketik yang paling atas ini namanya misalnya kita isi terserah. Ya. Kalau di saya sampelnya adalah saya buat fotosintesis tadi ya. Nah, misalnya mata pembelajaran fotosintesis. Nah, ini untuk atasnya ini untuk title-nya ini. Nanti pengaruhnya di mana Pak Nur? Pengaruhnya di sini. Di atasnya ini ada namanya media pembelajaran berbasis web. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Nah, ini pembelajaran fotosintesis. Nah, monggo Bapak Ibu silahkan bisa diikuti ya. Semoga dalam hari hari ini kita sudah meluangkan waktu ya. Harusnya benar-benar kita manfaatkan sebaiknya ya supaya nanti bisa bermanfaat ke depannya ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Kita menulis judulnya dulu ya. Nah, di sini sudah kita tulis. Kemudian Pak Nur kok di tempat Pak Nur kok ada logonya. Nanti kita tambahkan di belakang aja enggak Bapak. Sebenarnya untuk menambahkan logo tinggal diklik saja Bapak Ibu. Ya, tambahkan logo misalnya. Di sini, tapi Bapak Ibu harus menyiapkan file untuk logonya harusnya. Ya. Nah, misalnya saya ketik logo. Bentar ya. Nah, misalnya logo yang bulat. Sebaiknya logo yang bulat. Bulat.
Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita coba masukkan salah satu logonya. Nah, itu bisa nanti muncul di sini, sebelah kirinya. Nah, tapi sebaiknya memang logonya warna ini, ada putihnya, bulat. Baik, baik. Terima kasih. Berikutnya ya, lantas title selanjutnya bagaimana, Pak? Nah, selanjutnya kita bisa menulis judulnya di sini. Ya. Kalau contoh saya di sini adalah media pembelajaran berbasis web. Ini silahkan bisa ditambahkan misalnya media pembelajaran fotosintesis. Kayak tadi saya fotosintesis. Nah, ini untuk yang ada di mana, di header-nya. Nah, di header-nya ini bisa juga kita kurangi font-nya, ukuran font-nya. Kalau yang tadi besar sekali, kita sekarang jadikan misalnya 24. Ya. Nah, media pembelajaran fotosintesis. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mencoba menambahkan judul di sini ya, judul sembarang. Ini kalau saya sih sarankan Bapak Ibu itu menyesuaikan dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh ya. Menyesuaikan, tidak harus sama ya. Ya. Baik. Nah, dari Bapak Arifudin ya, Pak Nur bisakah PPT yang sudah dibuat di copy dimasukkan artinya gitu ya, Pak? Bisa, Pak? Ya. Contohnya di sini kebetulan di sini materi PowerPoint itu bisa kita masukkan. Nah, kita masukkan tampilannya boleh berupa file-file gitu, Bapak, ya seperti ini. Atau nanti kita sisipkan di langsung filenya juga bisa. Misalnya ini saya boleh masukkan slide, ya kita pilih slide. Nah, kemudian nanti kita pilih otomatis akan mencari slide yang PowerPoint yang sudah kita pernah buat. Nah, di drive kita itu akan bisa memasukkan. Nah, seperti ini langsung bisa masuk di sini PowerPoint-nya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Loh Pak, apakah bisa langsung di scroll Pak? Ya harus nanti pada saat dipublish baru bisa atau di preview ya. Nah, nanti bisa apa di scroll ke bawah ini. Nah, gitu. Kalau misalnya masih mode edit ya dimasukkan, tidak di scroll nggak bisa ini Bapak Ibu. Ya. Nah, di scroll nggak bisa, harus mode pratinjau atau preview, atau nanti saat kita publikasikan itu nanti bisa langsung di scroll ke bawah. Kalau materinya banyak sekali, silahkan sebaiknya dibuat seperti ini ya, seperti tampilannya nanti seperti ini. Jadi langsung disisipkan berupa apa namanya drive ya, sisipkan drive. Nanti satu folder dimasukkan, diklik gitu. Nah, misalnya saya ini ada materi ini ya, materi 3D misalnya. Saya sisipkan. Nah, nanti di sini akan keluar daftar PowerPoint yang ada atau daftar file yang ada di dalam Google Drive tadi. Seperti itu. Nanti kita akan bahas, kita tentunya kita runut dulu dari paling basic ya. Yang pertama tadi menambahkan title, kemudian mengganti judul ini ya untuk judul header-nya. Nanti setelah ini kita akan coba menambahkan halaman atau menambahkan menu dan submenu. Baik. Baik, terima kasih ya, silahkan ya. Nah, untuk langkah berikutnya, Pak Nur, apakah bisa Pak untuk header ini bisa diganti gambarnya? Bisa. Ya. Yang pertama kita cek adalah jenis header-nya ini. Di sini jenis header ini adalah yang menentukan
yang menentukan ukuran. Ya, yang pertama ini ukurannya misalnya hanya ini satu halaman full, ya, atau spanduk besar itu berarti berapa? Ya hampir 3/4, ya, hampir 3/4. Kemudian bisa juga kita memilih ukuran yang spanduk, ya spanduk mungkin 50%. 50% dari halaman atau dari komputernya itu dia ada dari layar komputernya dia 50%. Kemudian kita bisa juga memilih yang jenis header tanpa header, artinya ini hanya judulnya aja. Nah, silakan Bapak Ibu seleranya atau rencananya ingin dikonsep seperti apa, dapat memilih sampulnya ukurannya berapa. Ya, mulai dari full screen, kemudian 3/4, 50%, bahkan yang hanya judul pun sudah atau bisa memungkinkan. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk memilih ini, ya. Nah, silakan untuk ini bagian ini untuk bagaimana memilih jenis header, ya. Silakan bisa dipilih sesuai dengan yang ingin dibuat atau Bapak Ibu ingin suka yang mana, gitu ya. Pak Nur, saya suka yang full ini. Nah, misalnya, contohnya adalah ini PP Multindo, ini ada www.ppmultindo.com, itu ada kayaknya full screen ya, ini full screen. Nah, ini full screen. Nanti baru ketika kita scroll ke bawah atau ini kita klik, dia akan naik. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, baik, silahkan boleh mengirimkan pertanyaan ke Zoom ini ya. Silahkan boleh bertanya. Kalau misalnya kurang jelas boleh ditanyakan. Monitor Mas Lahar, halo. Ya, halo Pak. Suaranya sudah jelas Mas ya? Volumenya Ya, ya? Jelas jelas ya? Pak. Oke, terima kasih Mas Lahar ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Aisyah ya, Pak Nur, cara membuat tampilan login di halaman awal Google Sheet bagaimana Pak? Nah, untuk membuat halaman login di awal nanti kita akan kita buatkan tutorial, tapi yang jelas kita menambahkan kode sendiri ya. Bapak Ibu bisa coba nanti ngecek di sini ngeweb.site ya ini. Nanti ada panduannya, salah satunya ini adalah untuk ini di paling atas ini membuat fitur login di Google Site. Ya, nanti kita bisa, jadi sebelum masuk ke webnya, kita harus login dulu. Ini memang beberapa sekolah atau beberapa dari Bapak Ibu ada yang menginginkan ya seperti itu. Ya, beberapa kali saya ada pelatihan dengan tema ini, Pak Nur saya ingin ada loginnya. Nah ini ada fiturnya ya. Itu. Kita bisa menuliskan nanti tulisan di formnya apa, passwordnya apa, seperti itu. Nanti kemudian kita generate fitur login, nanti kemudian kita masukkan ke Google Site-nya, kita pastekan. Tapi nanti untuk itu ke pengayaan ya atau pengembangan. Kalau untuk yang saat ini kita bahas basicnya terlebih dahulu ya. Nah, baik Bapak Ibu tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Di sini ada sudah kita mengatur media pembelajaran fotosintesis.
Baik. Selanjutnya ya. Berikutnya adalah kita menyisipkan gambar, Bapak Ibu ya. Menyisipkan gambar header-nya. Ini satu website apabila header-nya keren, saya yakin nanti akan mempengaruhi apa ya, persepsi ya. Persepsinya, oh ini webnya bagus, ini webnya jelek, ini berkualitas, ini sedikit kurang berkualitas misalnya ya. Nah, di sini kita bisa pilih saja yang namanya ubah gambar. Sebenarnya dari standarnya ini sudah bagus ya, menurut saya sudah kelihatan keren. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melihat lagi, silakan bisa pilih ubah gambar. Nah, di ubah gambar ini Bapak Ibu bisa memilih namanya upload. Nah, kalau upload ini nanti bisa namanya memilih gambar dari komputernya sendiri. Kalau misalnya saya ingin mencari gambar di Google misalnya, gambarnya adalah untuk wallpaper misalnya. Wallpaper ini saya akan gunakan untuk menjadi salah satu atau menjadi header ya. Nah, misalnya saya ingin headernya seperti ini. Nah, tentunya disesuaikan dengan temanya ya. Nah, tema saya kebetulan temanya adalah tema apa tadi? Tema fotosintesis. Nah, saya bagusnya memang mengangkat ini ya, mengangkat namanya gambar-gambar yang hijau lah gitu ya. Bahkan kalau bisa gambar-gambar seputar dedaunan karena fokusnya ke. Nah, ini ada contoh, kemudian saya simpan. Saya simpan gambar, ya, iya saya simpan. Kemudian baru ini saya uploadkan. Ya. Saya upload gambar, kemudian upload. Nah, ini upload. Nah, ini. Ya. Nah, kita upload ini langsung otomatis berubah sendiri. Oke. Oke, saya ulangi lagi. Untuk merubah gambar, silahkan pilih upload. Nanti silahkan dicari gambarnya yang mana yang ingin yang dikehendaki. Nah, misalnya wallpaper, misalnya natur aja lah. Nah, misalnya saya ingin ini jadi wallpapernya, saya simpan dulu. Termasuk juga besar dan tidaknya ukuran headernya itu juga berpengaruh. Terlalu kecil nanti pecah. Nah, ini pecah di tempat saya ini. Nah, cuma agak ditutupi dengan redup ya. Nah, harus bisa menyeleksi ukuran yang kira-kira besar ukurannya ya, jangan ukurannya kecil. Seperti 19220 ini termasuk besar. Yang 500 tadi kurang besar atau pecah nanti resikonya. Saya klik ubah, kemudian upload, kemudian ini saya pilih. Nah, ini keren, langsung bisa tidak pecah gambarnya. Oke, ini dari Bapak Kemas ya. Untuk perbedaan antara Google Site dengan nge-website ini Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya nge-website ini adalah salah satu web yang berisi tentang materi-materi seputar Google Site. Ya, salah satunya misalnya cara membuat running text, ya, cara membuat login. Nah, itu sudah disediakan kode generatornya, itu istilahnya Pak. Ya, sehingga kita tidak perlu jauh-jauh. Misalnya ada website penyedia visitor counter, berarti kita membuka visitor counter dulu, nanti kita setting, baru kemudian kita masukkan ke Google Site kita. Baik. Baik, dari Bapak, terima kasih Bapak
Oke, Mas Jauhari atas pertanyaannya. Kemudian dari Bapak Jumadi, Pak Nur, kalau jenis headernya hanya judul, maka ubah gambar nggak muncul ya Pak? Nggak muncul Bapak. Ya. Kalau misalnya jenisnya ini tadi saya pilih jenis headernya hanya judul, maka tidak muncul. Tapi kalau kita ganti ke jenis selain hanya judul, ini bisa langsung muncul Pak. Nah, seperti itu, tidak akan hilang. Nah, seperti itu. Ada Bapak Ibu yang mungkin teksnya ini langsung di-setting, didesain di gambarnya juga bisa. Ya. Nah, silahkan Bapak Ibu, kita santai saja ya, kita tunggu saja Bapak Ibu apabila dalam proses pemilihan header ini ada kesulitan, memasukkan header ini ada kesulitan, silahkan bisa ditanyakan melalui chat Zoom atau melalui email ya. Baik, kita tunggu kurang lebih antara 3 menit ya untuk memastikan apakah ada pertanyaan atau tidak atau ada kendala ya. Jadi untuk tadi langkah untuk menambahkan atau mengganti header yang tadi semula standar ya kita bisa memilih dari mencari dari Google ya. Kata kuncinya boleh ya sesuai dengan temanya. Bapak Ibu yang mungkin mengampu mata kuliah seputar peternakan, seputar pertanian, atau bahkan ada yang biologi kimia, ya silahkan disesuaikan. Sebagai ahli materi ya, Bapak Ibu, itu bisa pastinya bisa punya konsep lah ya. Meskipun tidak sempurna nanti hasilnya, tapi paling tidak sudah punya bayangan, oh cara gantinya seperti itu, cara nyetingnya seperti itu. Nah, jadi nanti suatu saat jika ada waktu luang atau memang dibutuhkan untuk eh, produk penelitian atau pengabdian bahkan atau mungkin pengajaran itu bisa bisa dibuat secara detail ya atau secara yang keren lah sekalian karena waktunya lebih lebih luang karena ini kan untuk hanya kita 3 hari ini waktunya sangat terbatas. Oke, ini juga bisa saya gunakan ya. Tapi sayangnya kok 600 ya, kurang kurang besar ini ukurannya. Baik, Bapak Ibu, tadi saya contohkan itu. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin daripada saya kesulitan mengupload, saya lebih baik memilih gambar. Ini ada juga. Ada juga di sini tema-tema atau template-template yang ada disediakan ya oleh Google Site. Pak, saya ingin ini ada komputer aja Pak temanya. Oke, silahkan, tidak apa-apa. Nah, ini sudah disediakan oleh apa ini? Oleh Google Site-nya. Namanya Google kan sudah menyiapkan banyak gambar fotosintesis. Kira-kira yang bagus yang mana? Atau bisa juga dengan menelusuri ya. Menelusuri itu berarti kita bisa mencari dengan kata kunci tertentu. Misalnya saya daun ya atau leaf. Ini langsung bisa ya. Langsung bisa ini. Nah, keren ya. Jadi kita bisa mencari di Google, kemudian menyimpannya, kemudian memasukkannya ke sini, bisa juga langsung dengan memilih gambar atau choose image, ya, kemudian kita pilih telusuri, kita cari.
Nah, kata kunci daun misalnya atau relief. Nah, sekali lagi untuk jenis gambarnya atau pemilihan gambar disesuaikan dengan temanya. Ya. Kira-kira kalau misalnya temanya saya inginnya temanya tentang pertanian ya, ya diusahakan temanya pertanian. Kalau yang Bapak Ibu yang mengampu di mata kuliah peternakan ya diusahakan yang berhubungan ya dengan apa yang saat ini diangkat. Oke, Pak Nur, kalau misalnya saya sudah terlanjur ini Pak, gimana Pak Nur? Saya sudah terlanjur ini kemudian ingin membatalkan lagi dengan cara Ctrl Z. Nah, kayak seperti di Microsoft Word Bapak Ibu ya. Bisa dengan Ctrl Z atau di atas sini ya di atas sini bisa di-undo dan di-redo seperti di Microsoft Word ya, seperti itu. Baik, dari Bapak Maman Hermawan, ya terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kalau ingin upload gambar dari Google, nah, yang pertama bisa dari luar Bapak, misalnya kita membuka Google, ya, kita mencari kata kuncinya daun misalnya, nah, seperti ini, mode gambar, oke. Nah dari Ibu Grediana Rumlus ya, apakah rekamannya akan di-share? Betul Ibu, nanti kita akan share. Ya, kita akan share rekaman acaranya selama 3 hari akan kita share supaya Bapak Ibu bisa benar-benar nanti mengulang atau mempelajarinya atau ada yang kelewatan nanti bisa dicoba lagi. Gitu. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi tadi dari Bapak Maman Hermawan ya. Kita mencari gambarnya dulu misalnya Pak. Ya, natur misalnya. Saya punya gambar ini ya Pak misalnya. Saya memilih gambar ini, kemudian saya cek, saya pastikan ukurannya lebih dari 1000 ya. Kalau ukurannya misalnya 500 atau di bawah 1000, saran saya jangan dipakai Pak, karena nanti pecah. Nah, nah itu ya Pak. Kalau sudah saya klik kanan, save image atau simpan gambar. Nah, kemudian di Google Set ini saya pilih unggah gambar atau ubah gambar, kemudian saya upload. Nah, di sini tadi saya cari di tempat penyimpanan saya tadi di download, kemudian dipilih gambar yang hasil saya download tadi. Nah, seperti itu Bapak. Atau misalnya diambil dari pilih gambar juga bisa, ya kalau dari Google tadi, pilih gambar, kemudian jangan lupa dipilih menu telusuri. Ya. Menu telusuri ini saya pilih, nah, ada live juga ya, Google aja enggak apa-apa. Saya ketik live ya daun. Silakan pilih yang mana. Kira-kira yang bagus gambarnya yang mana. Nah, ini misalnya ya. Cuma kalau di sini kayaknya kok kurang anu ya. Kurang tahu ini ukurannya berapa ya, tapi kayaknya sudah di-setting oleh Google supaya nggak pecah gitu ya mungkin. Dicarikan gambar yang nggak pecah. Saya pilih gambar, kemudian pilih telusuri, kemudian saya pilih lab. Nah, banyak sekali nih.
jadi bingung ya kebanyakan gambar. Tidak apa-apa ya. Kadang kadang sampai 1 jam milih gambar itu ya kadang-kadang karena ingin benar-benar hasilnya biar maksimal. Nah, kerennya lagi Bapak Ibu di sini ya eh, di mana namanya di header ini bisa kita geser Bapak Ibu. Ya. Misalnya ya. Nah, itu bisa kita geser. Misalnya gambarnya tadi kok, wah toh ternyata saya masukkan itu gambarnya kurang enak dilihat Pak Nur ya. Oh, caranya biar bisa terlihat enak ya ini ada pilihannya Pak. Ya, Bapak Ibu. Ada gambar linknya nih, gambar linknya ini bisa kita atur. Apakah apakah ini. Nah, ini ada beberapa pilihannya. Apakah center? Nah, sehingga memungkinkan kita bisa men-setting ya ukurannya atau gambarnya itu apakah eh, yang disorot bagian bawah atau tengah atau bahkan atas. Nah, kira-kira angle yang bagus yang mana? Itu. Jadi diklik kemudian di bagian gambar ininya nanti bisa diatur panahnya ini. Ya, itu. Kita bisa. Oke, baik berikutnya. Nah, dari Ibu Popong Setiawati, Pak Nur, ukuran wajib lebih besar dari 1.000 ya, Pak. Sebaiknya itu, Bu. Kalau ukurannya kurang dari 1.000 nanti jadinya seperti ini, pecah, Bu. Jadi nanti kelihatan kualitasnya kurang, Bu ya. Atau misalnya kurang dari segi kurang berkualitas. Ya. Baik, silahkan Bapak Ibu bisa mencoba ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini Bapak Ibu benar-benar mempraktekkan ya sehingga punya hasil ya di kegiatan kita 3 hari ini. Gitu. Meskipun tidak sempurna, tapi setidaknya pernah mencoba-coba nanti ketika benar-benar dibutuhkan ya setelah acara ini mungkin untuk bahan penelitian atau untuk pengabdian atau untuk urusan bisnis Bapak Ibu misalnya itu oh dulu pernah saya buat ya jadi pernah praktek sehingga kan ini sambil bertanya sambil itu ya bisa bisa nanti terpecahkan apabila ada kendala. Baik Bapak Ibu, kayaknya tidak ada kendala lagi. Kemudian ini yang terpenting ini. Ini yang kadang satu saya menemukan tools untuk pembuatan web tetap yang paling saya pelajari atau saya tanyakan pertama kali adalah cara buat menunya bagaimana. Nah, itu. Meskipun di Blogspot, WordPress atau bahkan beberapa lainnya, misalnya Joomla ya dan seterusnya. Itu pembuatannya bagaimana? Saya paling penasaran bagian itu. Nah, di sini cara pembuatannya adalah di sini Bapak Ibu. Ya, cara pembuatan dari eh, ini kita pilih saja halaman. Ya. Nah, di media pembelajaran paling tidak salah satu unsurnya harus ada halaman materi. Nah, ini Bapak Ibu. Silahkan dipilih halaman materi. Ini nanti otomatis ada keluar halaman materi di atasnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan materi halaman evaluasi. Nah, pasti dalam pembelajaran umumnya memang ada evaluasi. Atau misalnya tidak perlu juga tidak apa-apa. Ya. Kayak misalnya di saya ini ada materi tentang ini ada tidak ada materi, nggak ada evaluasi, nggak ada. Ya. Kita pilih lagi, misalnya apa ya pendahuluan atau nah contohnya ini adalah
eh, ini SK dan KD ya, SK dan KD, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalnya. Saya yakin Bapak Ibu misalnya sudah sering membuat media pembelajaran dan menu-menunya silahkan bisa di custom ya. SK dan KD misalnya. Nanti munculnya di atas ini Bapak Ibu. Kemudian mungkin peta konsep atau peta materi atau peta konsep. Peta materi. Ya. Nah, Pak Nur, ini halaman muka apakah bisa diganti dengan home, Pak Nur? Diganti dengan home. Bisa. Caranya dengan ini ada tiga, kemudian atau bisa diklik 2 kali tidak apa hurufnya. Klik-klik. Kemudian saya ganti home. Ini cara membuat materi. Kalau kita pilih materi, maka akan keluar halaman materi itu secara otomatis. Kalau kita pilih evaluasi, akan muncul evaluasi SK dan KD, peta materinya juga otomatis. Ya. Baik, ini ada informasi dari Ibu Olis. Pak Nur mohon izin untuk sholat terlebih dahulu. Silahkan Ibu. Ya. Baik, berikutnya ya peta materi sudah. Silahkan Bapak Ibu di custom sendiri ya untuk apa aja yang ingin dibuat ya menunya. Yang penting secara fundamental Bapak Ibu sudah bisa membuat materinya atau sudah bisa membuat menunya bagaimana. Oke. Nah, ini menarik sekali nih. Dari pertanyaan dari Ibu Madiawati, ya. Nah, Pak Nur, kalau selamat siang Pak Nur, sama selamat siang juga Ibu. Apakah setiap halaman background bisa diubah, ya? Nah, tentunya bisa Bu. Ya, misalnya di halaman home tampilannya seperti ini, di halaman materi coba akan saya ganti ubah gambarnya seperti ini Bu. Ini memang di Google Site itu memungkinkan kita itu setiap header-nya itu beda apa namanya beda gambar atau beda header-nya. Bisa beda. Silahkan Bapak Ibu ditambahkan halaman dengan cara pilih halaman, kemudian di bawahnya itu ada tanda plus. Nah, silahkan mungkin ditambahkan nah, menunya. Ya. Nah, di bawah tanda plus. Pak Nur, kok harusnya developer kan paling belakang, ya. Cara memposisikannya bagaimana, Pak? Caranya diklik saja sebelah kanan ini, kemudian di drag ke bawah. Nah, materi kan harus di bawah. SK dan KD-nya dulu. Artinya bisa di drag and drop ya untuk urutan materinya atau urutan menunya itu bisa digeser-geser. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, betul. Pertanyaan dari Ibu Leni, Pak Nur, izin bertanya silahkan, apakah dalam setiap menu dapat ditambahkan submenu? Bisa, Bu? Ya. Misalnya ini, saya di menu materi ini ada namanya, nah, mau menambahkan submenu berarti tinggal diklik saja, Bu. Salah satunya. Ada dua cara, Bu, cara membuat submenu. Yang pertama bisa menggeser salah satu menu ke dalam ini, Bu. Nah, jadi evaluasi ini tadi saya drag dan saya arahkan ke materi. Saya masukkan itu loh, ya. Saya masukkan.
Nah, hasilnya nanti seperti ini. Kalau kita menyorot, ya, kita preview. Kita klik tombol materi atau menu materi, nanti akan keluar namanya tombol evaluasi. Nah, atau submenu. Ya. Kalau ingin mengeluarkan lagi, silahkan di-drag lagi, diklik kemudian tarik lagi keluar. Bisa. Ya, itu cara pertama. Kalau cara keduanya bagaimana Pak Nur? Cara keduanya diklik saja titik tiganya ini. Kemudian di sini ada pilihan untuk tambahkan sub halaman. Ya, sub halaman. Atau sub menu ya kalau bahasa Inggrisnya mungkin atau sub page ya di tempat Bapak Ibu yang bahasa bahasa atau Google-nya bahasa Inggris ya. Saya ketik misalnya materi 1. Nah, ini sudah muncul Bu. Jadi di bawahnya tombol materi, di menu materi itu ada namanya materi 1. Kalau kita tambahkan lagi, pilih saja tambahkan sub halaman, nanti ada namanya materi 2. Nah, kemudian ada lagi materi 3 misalnya. Sehingga kalau misalnya ini kita akses, ini ada 3 sub menu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya mau nambahkan di peta materi atau bahkan di evaluasi, itu bisa nambahkan juga tambahkan sub halaman. Jadi tidak dibatasi ya. Semua halaman itu memungkinkan kita bisa menambahkan namanya sub menu. Harian misalnya evaluasinya ada beberapa misalnya. Tambahkan sub halaman. Tes. Evaluasi UAS. Nah, seperti itu. Jadi tampilannya nanti seperti ini ya, keren ya, ada materi, kemudian evaluasi itu masing-masing ada sub menunya. Nah, ini tentunya tidak harus ya Bapak Ibu, tidak harus semua itu ada sub menunya. Kalau seperti ini berarti menyesuaikan dengan kebutuhan saja ya. Menyesuaikan dengan kebutuhan. Oh, kira-kira di halaman atau di menu materi itu ada sub menunya apa enggak? Nah, itu terserah dari kreatornya, dari Bapak Ibu selaku sebagai ahli materinya, sebagai sumber materinya. Oke. Silahkan, terima kasih Ibu Leni Juliani tadi atas pertanyaannya. Bapak Ibu yang lain silahkan bisa eh, dicoba ya. Nanti jika ada kendala boleh ditanyakan melalui chat Zoom ya, boleh silahkan. Ya, baik, kita tunggu kurang lebih antara 3 menit, Bapak Ibu. Silahkan dicoba. Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk bertanya karena di sini kita belajar bersama ya. Silahkan Bapak Ibu mungkin ada yang apa itu ditanyakan atau mungkin ada usulan silahkan ya. Bisa disampaikan melalui chat Zoom atau bisa melalui WA. Terima kasih. Kita jeda dulu kurang lebih 3 menit Bapak Ibu untuk menunggu Bapak Ibu yang lain untuk biar bisa mempraktekkan cara pembuatan menu dan submenu ya, atau halaman dan subhalaman. Ya, terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan dari chat Zoom yang masuk dari Ibu Popong Setiawati, Pak Nur.
cara menghapus dan mengedit bagaimana, Pak? Nah, menarik sekali pertanyaan dari Ibu Popong ya. Pak Nur, cara mengedit atau menghapus. Cara mengedit, misalnya ini ada materi 1 atau materi 3. Materi 3 ini akan saya hapus.